Oke, jadi kali ini ya kita akan coba melakukan create project atau melihat kode melihat hasil hasil coding kita, ataupun hasil instalasi kita akan lihat, kita akan menggunakan bantuan daripada PHP Storm ya. Jadi kita akan pakai bantuan PHP Storm ya, seperti ini ya. PHP Storm seperti ini kita akan pakai. Jadi posisinya seperti ini. Jadi kita new project ya. Oke, kita mana tadi? Cancel dulu. Jadi new project, kita pilih yang ini ya. Pilih new project from existing files. Sekali lagi karena tadi kita sudah menginstalasi, atau pada video sebelumnya kita sudah menginstalasi Yi ya. Jadi file Yi kita itu ada di salah satu folder di kita, jadi di komputer kita berarti kan sudah ada gitu ya. Jadi kita tinggal new project with existing files ya. Ini kita gunakan PHP Storm ya. Bagaimana cara instalasi itu sudah saya berikan ya. Ada filenya, ada videonya juga ya. Jadi kita klik saja new project existing. Ya, kita pilih yang ini saja. Ya, perhatikan juga, pastikan juga teman-teman ya bahwa Laragonnya yang ini sudah start ya. Sekali lagi sudah start. Posisi start artinya sedang aktif ya. Kemudian web server kita plugin atas lokal ya, kemudian kita next. Nah, ini kita arahkan di project kita ya, atau yang kita buat kemarin namanya buku tamu ya. Buku tamu ini kita next ya, kita pilih saya seperti ini, kemudian kita next. Kemudian kita buat ya, klik ini add new local server, kemudian next. Nanti kita kasih nama misalnya buku tamu ya. Kemudian web servernya kita tuliskan localhost buku tamu ya, buku tamu, seperti itu kira-kira ya. Oke, localhost buku tamu, next saja. Kemudian ini biarkan kosong saja, nanti kita create ya, kita create saja, biarkan kosong ini, kemudian kita create ya. Kita trust project ya. Nah, kita tunggu beberapa saat ya, di sini masih loading. Jadi kita akan lihat struktur file daripada hasil instalasi kita ya. Ya teman-teman ya. Jadi ini struktur file daripada Y2 basic template ya, yang kita ini disebut sebagai skeleton ya, Y2. Lihat ya, jadi foldernya kita punya aset, command, config, controller, mail, model, sama runtime, test, vendors, views, sama web ya. Jadi ini strukturnya. Kalau kita buka kembali file kita gitu ya, kita buka kembali hasil instalasi kita ya. Di video sebelumnya kan begini ya, localhost apa namanya sini, buku tamu ya, buku tamu. Kemudian untuk menjalankan aplikasinya klik yang folder web. Nah, ya, folder web, klik folder web ya. Ini ya, ini hasilnya ya, hasil instalasi kita seperti ini. Oke, nah ini teman-teman mahasiswa ya, ini kalau kita lihat ya, ini filenya ya, ini filenya. Nah, mari kita pelajari dulu ini. Jadi yang menjadi perhatian utama teman-teman yang baru belajar Yi, silakan perhatikan bahwa
ketika tiga folder utama ini ya, ada controller, kemudian ada view, dan ada model. Nah, jadi kalau kita lihat paradigma pemrograman atau salah satu style dalam pemrograman itu ada namanya konsep model view controller ya. Ada model, ada view, ada controller. Jadi model itu untuk menyimpan data atau keterkaitannya dengan data, sedangkan controller ini yang akan menghubungkan antara data dengan apa yang akan ditampilkan begitu ya. Boleh jadi data yang ada di model ditampilkan, boleh saja, boleh juga tidak gitu ya. Jadi seperti itu. Ringkasnya seperti ini teman-teman ya. Supaya saya jelaskan ringkasnya seperti ini. Ketika kita pertama menjalankan aplikasi ya, maka ya Y itu akan menjalankan namanya default controller ya. Ada default controller yang dieksekusi sama dia. Yakni apa itu? Namanya site controller ini. Ya. Jadi struktur filenya itu seperti ini kira-kira. Jadi akan mengakses sebuah default controller namanya ya. Di default controller artinya controller yang pertama kali diakses sama dia ya, diakses sama program ya, ada namanya site controller ya. Yang mana itu? Jadi ini ya struktur memanggilnya begitu ya teman-teman. R ini untuk route ke site controller ya. Nah, apa itu di site controller? Ya. Kemudian dia akan menjalankan apa di site controller? Yang defaultnya itu adalah namanya method. Metodenya namanya index. Ya. Mari kita periksa sekarang. Coba kita periksa teman-teman ya. Jadi pertama ada namanya site controller. Jadi ini controller ini yang pertama kali dieksekusi oleh program. Dalam hal ini Y2 ini. Kemudian di dalam controller ini ada namanya function-function berupa action yang akan dieksekusi. Ya. Contohnya di sini, sekali lagi, yang pertama kali dieksekusi itu ada namanya action index. Jadi ini, potongan kode ini, ya, teman-teman mahasiswa, potongan kode ini yang akan dieksekusi oleh aplikasi kita ini. Ya, namanya sekali lagi site controller, kemudian ada namanya method index. Ya, mana itu? Ini kodenya. Ya, jadi di dalam site controller ini sekali lagi ada namanya action index. Ini yang akan dieksekusi oleh komputer kita. Nah, apa? Ternyata action index ini hanya mengembalikan ya, sebuah apa namanya akan memanggil sebuah function namanya function render. Jadi function render di mana ini berfungsi untuk memanggil ya kata bahasa singkat ini public action ini memanggil namanya sebuah view di index. Ya, struktur file DC itu berpasangan antara controller sama view di sini. Kalau ini site controller berarti nanti di dalam view itu ada namanya site. Nah, ini site. Ya. Lihat ini sekali lagi ini namanya site controller. Di dalamnya itu ada akan berpasangan ya controller ini ya teman-teman akan berpasangan dengan sebuah view, folder view. Kalau site controller seperti ini berarti akan ada namanya view folder site ya. Nah, di folder site ini akan ada namanya index.php yang ini. Ya. Ini. Jadi yang ditampilkan di sini ya untuk menampilkan ini teman-teman ya. Ya, untuk menampilkan ini dia ada di sini, file ini. Oke? Nah, untuk membuktikan mari kita coba buat ya. Misalnya kita copy ya, kita buat namanya indeks baru ya. Kemudian kita oke. Ya. Coba kita copy saja yang indeks, kemudian kita paste di sini ya. Ini teman-teman ya, misalnya di sini selamat datang ya. Ini misalnya ini saya tulis aplikasi pertama saya menggunakan Y2 framework ya. Saya Ctrl S, saya simpan.
Perhatikan ya, teman-teman mahasiswa ya, perhatikan di sini saya rubah ya. Tadi indeks, sekarang saya kasih namanya indeks baru ya. Saya save. Oke, saya save ya. Kemudian saya di sini saya save. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini. Bisa ya? Ya, jadi di video ini saya sekali lagi menjelaskan dulu struktur sederhananya ya, sederhana daripada supaya Anda mengenal G bagaimana cara kerjanya. Artinya apa? Artinya kalau seperti ini berarti sekali lagi ada control side, di dalamnya ada function namanya function about ya, action about namanya atau method about ya. Biasanya kalau kita periksa lagi sekali lagi di sini ada ya. Misalnya ada tadi ya about ya. Pasti ada di sini ya. Action about ini. Ya, action about tidak lain juga menjelaskan bahwa dia akan mengembalikan ya, fungsi ini hanya mengembalikan ya dengan merender sebuah halaman halaman di folder site namanya itu about. Nama filenya ini sini about. Nah, ini ya. Misalnya ini ya. Ini halaman about. Ya. Control S. Jadi perhatikan. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Ini halaman about. Oke. Ya. Jadi sampai di situ dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pembahasan selanjutnya ya. Teman-teman silakan untuk berkreasi dulu ya. Dalam hal ini silakan diinstalasi dulu dari awal atau diselesaikan dulu di 3 video sebelumnya ini. Oke? Ya.